Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, yang mana tatkala kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, agar nikmat itu dijaga, ditetapkan untuk kita semuanya, tidak berpindah dari diri kita, dan nikmat-nikmat tersebut tidak berubah menjadi bumerang untuk kita semuanya tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat mudahnya pertanggungjawaban tersebut ketika dia memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebalikannya sungguh sangat sulit sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala atau tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah senantiasa kita semangat berjuang keras untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai datangnya kaum muslimin yang ada di akhir zaman nanti. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang berpegang teguh dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, di kesempatan malam hari ini para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab kecelakaan, sebab-sebab atau hal-hal yang akan menjadikan seseorang itu binasa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita semuanya tidak ada yang ingin untuk celaka di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan dunia ini kita enggak ada yang mau celaka. Di akhirat pun kita semuanya juga tidak ada yang ingin menjadi orang-orang yang celaka, sengsara, dicampakkan ke dalam neraka. Kita semua tidak ada yang mau. Maka pembicaraan yang seperti ini berjuang keras untuk bagaimana menjauhi perkara-perkara tersebut. Dan sebelum masuk kepada hal tersebut, maka
kita menyadari dulu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Arhamur Rahimin, adalah zat yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Yang mana di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau tawanan, yang di dalam tawanan tersebut ada seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya, yang mana kemudian ibu ini mencari-cari anaknya, kemudian ketemu anaknya, kemudian digendong, disusui. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya, mungkin nggak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Maka mereka mengatakan nggak mungkin. Ya, kurang lebihnya demikian. Ya. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada ibu itu kepada anaknya. Padahal ibu tersebut mampu untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Namun karena kasih sayangnya dia kepada anaknya, maka tidak mungkin ibu itu akan membiarkannya atau melemparkan anak itu ke dalam kebinasaan. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang paling penyayang dari sekian orang-orang, makhluk-makhluk yang punya kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Namun di sana Allah pun juga memiliki sifat murka, yang mana tatkala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan tidak rela, akan murka kepada orang-orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada mereka. Nabi SAW belum menyatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, innallaha yagharu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, ayyatil mu'minu ma harramallahu, seorang mukmin atau seseorang dia melakukan keharaman-keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dirinya, yang telah memenuhi kebutuhannya, kemudian mereka lebih mentaati syaitan, lebih mentaati hawa nafsunya, lebih mentaati orang-orang yang enggak punya jasa kepada dirinya, daripada dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memenuhi semua kebutuhan dirinya. Maka dari situ hendaklah kita semua perhatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan lebih mungkin untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka jalan untuk menghindari kebinasaan, kesengsaraan, itu adalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dalam surah Al-Baqarah. "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka pula tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut untuk masa depan yang akan mereka hadapi, yakni akhiratnya, karena mereka dijanjikan keselamatan di akhirat. Dan gak perlu bersedih hati terhadap perkara dunia yang ditinggalkan, karena akan diberikan ganti yang lebih baik dengan kenikmatan-kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kita kepada Allah yang akan membawa keselamatan untuk kita semuanya adalah dengan mengikuti jalan sunnah, jalan yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
kepada kita semuanya. Yang mana sunnah itu adalah safinatun Nuh, safinatun najah. Dia adalah kapal keselamatan yang barang siapa menaikinya maka dia akan selamat. Yang barang siapa dia meninggalkan kapal tersebut, tidak naik kapal tersebut, maka dia pun akan tenggelam, dia akan binasa. Wa'iyadu-billah. Dan secara umum jalan-jalan kebinasaan tersebut adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membenarkan akan balasan yang terbaik, surga Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini adanya siksa yang pedih, neraka. Hendaklah kita tidak meremehkan tentang maksiat-maksiat tersebut, tentang kedurhakaan tersebut. Yang mana dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat berhati-hati sekali dalam kehidupan mereka. Mereka tidaklah meremehkan sedikit pun dari bentuk kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Yang mana manusia yang berikutnya semakin lama dan semakin jauh dari masa kenabian, ini mereka semakin luntur perasaan tersebut. Mereka semakin meremehkan akan maksiat-maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penuturan dari salah seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan yang beliau adalah orang yang berumur panjang, mendapati generasi setelahnya. Beliau mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian itu la ta'maluna a'malan, sungguh kalian melakukan suatu amalan, hiya andaku fi a'yunikum minasya'ri, yang kalian menganggap perkara tersebut itu lebih tipis, lebih ringan daripada rambut. In kunna la'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Akan tetapi kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perkara-perkara tersebut itu termasuk sesuatu yang membinasakan. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya kita itu meremehkan dosa. Ya, meremehkan dosa. Kenapa? Ini menyelisihi jalannya para salaf yang diungkapkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena para salaf dulu mereka menganggap besar dosa. Menganggap dosa kecil itu sebagai sesuatu yang membinasakan. Sehingga mereka berhati-hati dari menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati untuk tidak melakukan dosa. Ya. Ini demikian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dosa walaupun itu kecil pasti itu akan ada balasannya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim yang mengisahkan tentang seorang wanita, dia disiksa karena seekor kucing yang dia kurung, tidak dikasih makan, kemudian kucing itu mati. Ini Nabi SAW mengisahkan tentang itu, bahwasanya ada seorang perempuan yang diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan itu. Kenapa dia tidak melepaskan kucing itu sehingga dia bisa nyari ya binatang-binatang kecil yang ada di sekitarnya, makan belalang, makan yang lainnya. Ini dia bisa hidup, dikurung di rumah sampai mati, maka itu menjadikan dia itu diadab di neraka, wal iyadu billah. Ya. Yaitu dianggap sesuatu yang remeh. Ya. Kucing, ya. Hewan yang kecil yang kita makan aja nggak boleh. Ya. Makan aja tidak boleh, ternyata ya itu bisa mendatangkan
adab Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Menyiksanya. Maka ini semua menunjukkan sekali lagi jangan kita meremehkan dosa. Yang mana dosa itu adalah secara umum itulah perkara yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Yang kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara ungkapan salaf kita agar kita tidak meremehkan dosa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dia dengar dari Al-Auza'i, dan Al-Auza'i mendengar dari Hilal bin Sa'ad. Yang mana Hilal bin Sa'ad dia mengatakan, la tandur, jangan engkau melihat, ila sighoril khati'ah, jangan engkau melihat kecilnya kesalahan, kecilnya dosa. Walakin akan tetapi undur, lihatlah, perhatikanlah, ila man nasaita, kepada siapa engkau bermaksiat. Itu yang harus kita perhatikan. Mungkin maksiatnya kecil, namun yang kita maksiati itu adalah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semuanya. Dan dikatakan oleh Fudail bin Iyad bahwasanya tatkala seseorang itu menganggap dosa itu remeh, maka sekadar dia meremehkan dosa itu akan dianggap oleh Allah dosa itu menjadi besar di sisinya. Ini kurang lebih dari perkataan Fudail bin Iyad. Yang kebalikannya, atau mungkin contohnya, tatkala dosa kecil dia remehkan, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dianggap sebagai sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kata beliau, tatkala seseorang ini menganggap besar dosa, ya, dia melakukan dosa kemudian dia seolah melakukan sesuatu yang sangat besar, dianggap dosa itu besar, kemudian dia banyak beristighfar. Maka apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan dosa-dosa, karena dosa itu yang akan mengantarkan kepada kebinasaan, dan bahkan dosa-dosa itu akan menghalangi seseorang dari petunjuk. Ya, wal iyadu billah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyatakan innal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin idza adnaba, apabila dia berbuat dosa. Seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, kanat, maka baginya nuqtatan sauda, diberikan satu titik hitam, fi qalbihi, di dalam mana? Di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat dan meninggalkan dosa itu, kemudian dia beristighfar, maka sukila qalbuhu, akan dijadikan cemerlang hatinya, dibersihkan kembali hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in zada, apabila dia bertambah dosanya, maka ditambahlah titik hitam tersebut sampai bertumpuk-tumpuk sehingga menutup hatinya, wal iyadu billah, yang menjadi ron, ya, akan menjadi ron yang diungkapkan yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin, wal iyadu billah. Dia akan menghalangi untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi hidayah ketika disampaikan kepada dirinya. Ya. Susah mendapatkan hidayah walaupun hidayah itu ada di hadapan matanya. Wal iyadu billah. Maka ini sebagai mukadimah tatkala kita ingin mempelajari tentang sebab-sebab kebinasaan, ya, agar kita tidak meremehkan hal-hal tersebut, karena itu berbahaya untuk kita semuanya, ya. Dan hal yang pertama yang akan kita baca berkenaan dengan sebab kebinasaan adalah kebinasaan yang menimpa orang-orang kafir, ya, kebinasaan yang menimpa orang-orang kafir. Banyak ayat yang menyatakan kepada kita, mengisahkan kepada kita tentang kebinasaan umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebabnya, yang itu kita harus berhati-hati, ya. Di antaranya kita akan baca satu atau dua ayat yang kemudian kita berpindah dari pembahasan ini.
Ya, karena waktu kita tidaklah banyak. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat At-Talaq ayat yang ke-8 9. 8 sama 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin hatat 'an amri rabbiha wa rusulihi." Dan begitu banyaknya, betapa banyaknya negeri-negeri yang durhaka kepada perintah Rabb-nya dan perintah Rasul-Rasulnya. Di sini sebab kebinasaannya. Begitu banyak negeri-negeri yang durhaka kepada perintah Rabb-nya dan perintah Rasulnya. Kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang disebutkan sebagai pembuka ayat ini, yang ini merupakan sebab kebinasaan mereka. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahasabnaha hisaban syadida." Maka kami hisab mereka dengan hisab yang sulit. Ya. Yang mana Nabi SAW senantiasa meminta untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa doa dengan seperti itu? Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya. Ya. Yang mana Nabi SAW mengatakan kepadanya bahwasanya orang yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab maka dia akan celaka. Gimana di debat itu? Kalau seorang mukmin, ya, maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan seluruh makhluk, yang kemudian Allah turunkan sitarnya. Allah turunkan penutup hijab. Yang kemudian Allah tanya dia tentang dosa-dosanya semuanya. Dan hamba mengakui semuanya dan tidak membantahnya. Kemudian dengan itu hamba itu seolah dia merasa binasa. Semua kesalahan ditunjukkan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya bahwasanya dulu di dunia aku telah menutupi dosa tersebut dan sekarang aku ampuni. Ya. Ini hadisnya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya di dalam Syarah Usul Iman. Ya, nek mboten kalian itu riwayat Bukhari atau Muslim. Ya. Ini adapun tadi ya tidak didebat. Mukmin mengakui, kemudian Allah ampuni dia. Adapun orang kafir, ya inilah mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disidang di depan seluruh makhluknya. Wal iyadu billah. Ya. Dan ada di antara mereka orang-orang yang ternyata didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dosanya, ya, kemudian didebat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai didatangkan saksi-saksi. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, tempat-tempat itu jadi saksi akan kemaksiatan dirinya, wal'iyadzubillah. Dan itu adalah orang-orang yang celaka. Ini apa? Hisab yang sulit. Yang berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Dengan azab yang mengerikan. Fadzaqat wabala amriha, sehingga mereka itu merasakan ya, dari sebab perbuatan mereka. Wa kana akibatu amriha khusra, dan ujung-ujung atau hasil akhir dari apa yang mereka peroleh dari perbuatan mereka itu adalah kerugian yang sebesar-besarnya. Kerugian yang diperoleh dari diperoleh orang-orang kafir dengan sebab apa tadi? Durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara umum sifat perbuatan durhaka kepada Allah, inilah yang akan membinasakan, ya, membinasakan umat. Ya. Kalau dia adalah total durhaka kepada Allah, maka dia adalah orang-orang kafir yang nasibnya akan seperti itu, wal iyadu billah. Ya. Maka hendaklah senantiasa kita untuk berusaha menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita baca satu ayat berkenaan dengan orang-orang kafir, ya, sikap durhaka, ya, tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah binasakan mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang akan mengantarkan kepada kebinasaan itu adalah al-ikhtilafu 'alal anbiya. Ya, menyelisihi nabi-nabinya. Ya. Yang mana di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, Nabi SAW beliau mengatakan, "Dharuni ma taraktukum." Tinggalkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Enggak usah kalian bertanya-tanya, mengungkit-ungkit. Ya, suruh tinggalkan. Yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, mungkin itu sengaja ditinggalkan, tidak dijelaskan. Ya. Innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dengan sebab banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya penyelisihan mereka. Digandengkan oleh Nabi SAW, banyak bertanya dan banyak menyelisihi. Ya. Yang di sini tentunya banyak bertanya di sini adalah bukan tujuannya untuk diamalkan. Ya. Bukan tujuannya untuk diamalkan. Ya. Tujuan yang lain. Atau bertanya pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga tatkala perkara itu dijelaskan, kemudian malah mereka tinggalkan, menyelisihi dari apa yang dijelaskan oleh Rasulnya, oleh Nabinya. Maka sehingga itu menjadi sebab kebinasaan mereka. Kemudian beliau menjelaskan, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ, apabila aku larang kalian untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Apabila aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, jadi dilarang. Ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah perkara tersebut. Wa idza martukum bi amrin, dan apabila aku perintahkan sebuah kebaikan dengan suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian, berusaha. Ya. Karena menyelisih perintah Nabi SAW itu, kata Nabi SAW, sebab kebinasaan yang telah terjadi di umat-umat terdahulu. Ya, banyak bertanya kemudian menyelisihi jawaban tersebut. Ya, ini. Nah, terus bagaimana sekarang, boleh banyak bertanya atau tidak? Ya, ini kalau dulu bertanya kepada Nabi SAW, para sahabat menahan diri. Mereka tidak banyak bertanya, ya karena dikisahkan dengan ini. Ya. Sesuatu yang dibiarkan, biarkan. Ya, sesuatu yang diperintahkan, laksanakan, yang dilarang, tinggalkan, demikian. Kata Nabi SAW. Adapun sekarang, syariat telah sempurna. Ya, syariat agama telah sempurna, maka hendaklah kita berusaha, ya, mendalaminya, mempelajarinya sungguh-sungguh, ya, dan jangan menyelisihinya. Ya. Dan bertanya, kalau bertanya hendaklah bertanya dengan pertanyaan yang jujur dari dalam hatinya, dengan apa? Ingin diamalkan. Ya. Kalau bertanya, terkadang bertanya adalah untuk ngetes, ustadznya dites misalkan, gitu ya, dites, ya. Atau yang lainnya, maka itu tidak diperkenankan untuk banyak bertanya pada hal-hal tersebut. Karena terkadang orang bertanya, satu halaqah bertanya pada ustadz sekian, ustadz yang ini bertanya, di sana bertanya, si A, Ustadz A mengatakan haram, Ustadz B mengatakan haram, C mengatakan haram, kemudian sampai keempat atau kelima, oh ini boleh kalau ini. Nah, itu yang diambil. Ya, terkadang bertanya itu hanya untuk mencari apa? Mencari pembolehan, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ini. Nah, ini menyelisihi nabinya. Ini menjadi sebab kebinasaan. Yang mana dikatakan oleh Imam Ahmad. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tentang pentingnya atau tentang bahayanya menolak
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang menolak hadis sahih kemudian dia tolak, ini berbahaya. Ya, petunjuknya jelas kemudian kita tolak, ini berbahaya. Apa kata beliau? Man radda hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa safa halakah. Barang siapa yang dia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu berada di jurang kebinasaan. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka berusaha semampunya. Kalau belum mampu, jangan ditolak. Ya, kalau belum mampu apa? Jangan ditolak, belum mampu. Ya, Allah tahu akan niat yang baik tersebut. Suatu saat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian perkataan dari Fudail bin Iyad, agar kita senantiasa berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihinya. Apa kata beliau? Ittabi'u subulal huda. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, yakni petunjuk yang telah diajarkan, yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang-orang yang melaluinya. Sedikitnya orang yang melalui jalan tersebut, jalan petunjuk tersebut. Karena memang ya, jalan petunjuk ini kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang mengikuti kebatilan, jalan kebinasaan, maka lebih banyak. Yang mengikuti petunjuk itu lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Maka harus sabar dalam melalui jalan-jalan petunjuk tersebut. Ya. Terkadang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena dijauhi oleh orang. Ya, dijauhi oleh orang. Ya, dituduh demikian dan demikian. Maka tidak akan membahayakan insyaallah yang perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, kata beliau lagi, wa iyyaka wanturuqad dolal. Berhati-hatilah Anda, waspadalah Anda terhadap jalan-jalan kesesatan, yakni jalan-jalan yang menyelisihi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tartarru bikasratil halikin, dan jangan Anda itu tertipu dengan banyaknya orang yang melalui jalan kebinasaan tersebut. Ya. Ini tentang pentingnya untuk melalui jalan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kelihatannya sedikit orang, peganglah. Ya, dengan kuat, dengan erat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, orang yang memegang petunjuk di akhir zaman itu seperti megang bara api. Ya, seperti dia megang bara api, kalau dia lepaskan mungkin selamat seketika, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia binasa. Ya, ini memegang petunjuk di akhir zaman ini. Ini tentang di antara jalan kebinasaan, yakni menyelisihi nabinya. Kemudian di antara jalan kebinasaan adalah melakukan perkara-perkara kebinasaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sab'ul mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Ini isinya kemaksiatan. Ya. Kita akan baca sekilas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang akan membinasakan. Artinya kalau kita melakukannya maka akan binasa. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni asyirku billah. Ya, berbuat syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyihru, sihir. Ya. Dan kedua-duanya ini, syirik dan sihir, ini akan menjadi pembatal untuk keislaman seseorang. Ya. Sehingga tatkala dia batal keislamannya, maka dia akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dia di dunia selamat, ya, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang yang hina dan akan dijebloskan selama-lamanya ke dalam neraka Jahannam wal iyadu billah. Ya. Yang ketiga kata beliau, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq.
membunuh jiwa yang telah Allah haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Ya. Jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah jiwanya orang-orang yang beriman. Dan juga jiwa orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Dia itu juga termasuk jiwa yang haram untuk ditumpahkan. Ya. Ini enggak boleh. Bahkan Nabi SAW yang beliau mengatakan yang maknanya bahwasannya lenyapnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada matinya seorang yang beriman. Ya. Ini berkenaan dengan jiwa seorang mukmin. Ya. Maka orang membunuhnya, maka dia akan memperoleh kebinasaan. Waliyadzubillah, siksa yang lama, yang diadab yang lama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat di dalam hadis ini adalah aklur riba, memakan riba. Ya, memakan harta riba, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah, ya, orang yang tidak mau berhenti dari perbuatan zina, ya, fa'danu biharbim minallah. Ya, umumkanlah peperangan, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya. Kenapa? Karena dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, ini adalah perbuatan riba, ya, makan harta riba. Kemudian yang kelima dalam hadis ini adalah aklu malil yatim, memakan hartanya anak-anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Ya. Dan yatim dikatakan yatim, ya ini ketika dia ditinggal oleh sinten, bapak napa ibu? Bapak, ya, ditinggal bapak. Kalau ditinggal ibu, yatim piatu jadinya, ya. Ya. Namun yang dikatakan yatim ini yang paling jadi timbangan dalam syariat kita deh. Karena kalau dia ditinggal ibu, maka dia masih punya bapak, masih ada yang mencari nafkah untuk dirinya. Ya. Nah, ini kalau ditinggal bapak, dia nggak ada yang menjamin lagi, ya, nggak ada yang mencarikan nafkah lagi. Ya. Nah, di sini bapak ini yang meninggal ini terkadang dia meninggalkan warisan, ya, meninggalkan warisan. Dan di situ terkadang orang-orang yang merawatnya, ya, ini memakan dengan cara yang batil. Terus bagaimana, boleh nggak ya, mengambil hartanya sedikit? Boleh kalau misalkan kita merawatnya, ternyata kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu untuk merawatnya. Kita mengambil harta itu secukupnya, ya, secukup untuk dia makan dan untuk anak itu makan, ya, atau kemudian dikembangkan. Yang nanti ketika dia dewasa dikembalikan, ya, diberikan kepada anak tersebut. Ya, jadi tidak kita mentang-mentang ngasuh dia kemudian hartanya kita kuasai, tidak boleh. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim ini seperti memasukkan, ya, bara api ke dalam perutnya, waliyadzubillah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah watawalli yaumaz zuhfi, yakni mundur, berpaling, ya, lari dari medan peperangan. Ya, ketika terjadi peperangan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir bertemu, kemudian dia kabur. Ya, dia kabur meninggalkan orang-orang mukmin di situ berperang sendirian. Ya, maka itu menjadi dosa yang besar, dikatakan sebagai sesuatu yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu akan menyurutkan semangat kaum muslimin, akan menggentarkan kaum muslimin. Ya, akan menjadikan takut, ya, semangat turun semangatnya. Yang sehingga dengan itu kaum muslimin akan dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut yang lari dari medan peperangan itu pun akan menerima dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dalam hadis ini, yakni yang ketujuh dari perkara yang membinasakan disebut oleh Nabi adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat.
Ya, yakni menuduh wanita yang menjaga diri, ya, lagi beriman sedangkan dia adalah orang yang jauh dari perbuatan keji. Ya. Seorang perempuan beriman pakai jilbab rapat, kemudian ya menjaga diri dari perbuatan keji, nggak pernah deket ini deket itu. Dia menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya dan demikian. Loh kok kemudian itu dituduh berzina? Dituduh berzina, maka itu termasuk perkara yang membinasakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Ya. Ini maka nggak boleh sembarangan untuk menuduh berzina. Ya. Maka orang yang menuduh tersebut diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi. Ya. 4 orang saksi yang semua itu melihat kejadian itu, melihat yang dituduhkan tersebut. Ya. Kalau ternyata tidak mampu, waliyadzubillah, ya orang tersebut akan dihukum, dicambuk dan diasingkan selama setahun dan nggak boleh diterima persaksiannya lagi. Ya, ini 7 hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Ya, di dalam hadis tersebut. Yang berikutnya, perkara membinasakan yang berikutnya adalah berkenaan dengan kejahatan. Ya. Berkenaan dengan kejahatan atau keburukan yang merajalela. Yang mana ini semuanya akan manusia yang ada di sekitarnya, yang sekitar tempat yang menjamur kejahatan dan keburukan tersebut akan ditimpakan musibah atau adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau masuk rumah dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bagi orang-orang Arab karena adanya keburukan yang sudah sangat dekat sekali. Futihal yauma, di hari ini telah dibuka. Min radmi Ya'juj wa Ma'juj, telah dibuka benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Mislu hadhihi, sebesar ini. Ya, Nabi SAW melingkarkan antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Sudah terbuka segini ini. Ya, ini. Kemudian Zainab binti Jahshin, istri Nabi SAW yang berhadapan ketika itu, bertanya kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina as-salihun. Apakah kita itu akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang baik? Apa kata beliau? Naam, iya. Ya, walaupun di tengah kita ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz. Ya, ini kata Nabi, naam, akan dibinasakan. Kapan? Idza kasurat al-khabasu. Ya, apabila sudah menjamur, sudah bertebaran, sudah merata yang namanya al-khabasu, keburukan atau kejahatan di situ. Ya, kejahatan yang menjamur di situ, wa'iyadzubillah. Dan apa saja hal tersebut? Di dalam hadis yang lainnya, tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sini di hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan 5 hal. Keburukan kalau itu merata di suatu tempat, itu Allah akan menurunkan adabnya atau yang musibahnya di sana. Hadis tersebut beliau menyatakan, Ya ma'asyaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin. Ya. Khamsun 5 hal
Idzabtulitum bihinna, apabila kalian ditimpa 5 hal tersebut, a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai hal demikian. Apa itu? Kata beliau, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat, tidaklah ada kekejian yang muncul di suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka melakukan kekejian. Kekejian itu fahisyah, kekejian itu perbuatan zina. Ya, sampai perbuatan zina itu dilakukan dengan terang-terangan oleh mereka, illa fasha bihimut ta'una wal auja. Ya, maka akan ditimpakan di tengah mereka itu, ya, di fasya itu akan meluas, ya, akan melebar. Ya, ini banyak tertimpa dengan penyakit taun, ya, penyakit kulit yang membinasakan, yang mematikan, ya, yang dulu di zaman Umar, ya, ratusan ribu meninggal, ya, karena penyakit taun. Wal auja, dan juga akan diberikan wabah. Ini kapan tadi? Kalau ada kekejian yang sudah dilakukan terang-terangan, merata, banyak kekejian, banyak perbuatan zina nggak diingkari di situ, ya, akan diberikan wabah penyakit. Yang wabah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, allati lam takun madad fi aslafihim alladhi maldau. Ya, penyakit atau wabah yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat yang telah berlalu. Wal'iyadzubillah. Ya, sekarang ini lagi gembar-gembar dengan virus apa? Corona. Dulu sudah ada belum? Sebelum ini? Belum. Ini penyakit model baru. Ya. Model baru. Ya. Ini mungkin di suatu tempat tersebut, ya, ada yang seperti ini. Ya. Zina yang merajalela. Ya. Bahkan wal'iyadzubillah dikasih tempat sendiri gitu ya. Dilegalkan tempatnya, naudzubillah min dzalik, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Ya, yang berikutnya, yang kedua dalam hadis ini. Ya, kita insyaallah hadis ini terakhir insyaallah. Kemudian kata beliau, walam yankusul mikyala wal mizan, tidaklah manusia itu mengurangi takaran dan timbangan. Ini keburukan yang berikutnya yang harus kita jauhi. Ya, tadi perzinaan, sekarang ini, ya, mengurangi takaran dan timbangan nih para bakul nih, ya, hati-hati. Ya. Terkadang orang itu, ya, seneng minta imbuh, ya, minta tambahan timbangan, namun senangnya ngurangin. Ya. Nih, kalau dia beli mintanya diangetin dikit, ya, diangetin dikit. Ya. Kalau dia nimbang untuk orang lain dikurang-kurangin. Ya. Ini tidaklah mereka mengurangi timbangan. Ya, dan juga takaran, illa ukhida bisinin, ya, wa siddatil ma'unah wa jawri sultani alaihim. 3 hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu mengurangi timbangan. Ya, rata-rata manusia mengurangi timbangan. 3 hal yang pertama, akan ditimpakan kekeringan. Ya, kekeringan, tahun-tahun yang penuh dengan kekeringan. Ya. Yang berikutnya ditimpakan dengan syiddatil maunah, susah nyari penghidupan. Ya. Yang ketiga, wa jawri sultani alaihim, dan akan ditimpakan musibah melalui sultannya, pemerintahnya. Kezaliman pemerintah akan ditimpakan seperti itu. Ya. Ini kalau orang itu mengurangi timbangan. Ya. Maka kita introspeksi diri, ya. Ini kalau ada pemerintah berbuat dolim, mungkin banyak orang yang Nah, ini, ya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah mereka itu menghalangi zakat dari harta mereka. Ini punya harta enggak dizakatin, ya, yang punya harta emas atau simpanan yang banyak disimpan, ditumpuk, enggak dizakatin.
kemudian yang bertani sudah mencapai nisabnya kemudian tidak dizakati dan seterusnya, yang ternak juga demikian, ya. Dan kemudian sampai semua orang dan kebanyakan orang itu menahan zakatnya, maka apa? Illa muni al-qatru minas sama, akan ditahan hujan itu dari langit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau lal bahaim, kalau tidak ada bahaim, ya, kalaulah bukan karena binatang, ya, binatang ternak, lam yumtaru, tidaklah mereka diberikan hujan. Ya, ini yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini apa ini? Pentingnya kita untuk berzakat, ya. Jangan ditahan harta-harta zakat kita. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, yakni yang kelima, perkara yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, ya, ini perbuatan apa ini, kejahatan tadi, apa? Walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi. Tidaklah manusia itu membatalkan perjanjian dia dengan Allah dan Rasulnya. Apa itu perjanjian Allah dan Rasulnya? Ya, ini untuk taat yang samina wa ata'na kepada mereka, ya, kepada Allah dan Rasulnya, ya, para Rasulnya. Itu adalah perjanjian kita semuanya kepada Allah dan Rasulnya untuk taat dan patuh. Nah, semakin orang itu durhaka, ya, semakin orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semakin jauh dari apa? Syariat Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwwun min ghairihim. Allah akan kuasakan musuh-musuh dari selain mereka. Dikuasakan musuh dari yang bukan dari tempatnya, dari negeri yang lain, diserang, ya, kemudian ditaklukkan. Yang kemudian fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, mereka akan merampas sebagian yang ada di tangan-tangan kaum muslimin tersebut. Ya, ini musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang menjauhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membatalkan atau dia menjauh dari perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kelima atau keempat nggih? Empat, ya. Iya, betul, keempat. Mboten ngantuk berarti. Ngantuk nggih? Terakhir nih nggih. Terakhir. Iya. Apa? Yang terakhir, yang kelima dalam hadis ini, apa? Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Ya. A'immah mereka, pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Bukan cuma satu nggih. Disertai dengan apa? Wa yatahayyaru mimma anzalallah. Dia meninggalkan Al-Qur'an, tidak berhukum dengan Al-Qur'an. Kemudian dia milih-milih dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Pilih-pilih yang cocok dipakai, yang tidak cocok dibuang. Ini. Dia menjauh, tidak berhukum dengan kitabullah, kemudian kalau dia dihadapkan dengan kitabullah dipilih-pilih, ya, diambil, dicomot-comot yang cocok saja. Maka seperti ini, apa kata Nabi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah akan jadikan, ya, musibah di antara mereka menimpa di antara mereka sendiri, ya. Yang kuat ngerampas yang lemah akan golengkan yang atas, saling mendolimi di antara mereka, ya. Keganasan satu orang di antara mereka akan yang menimpa yang lainnya, akan timbul kekacauan yang luar biasa kalau pemerintah itu seperti itu, ya. Ini wallahu taala alam bisawab yang bisa kita bawakan. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, yang intinya bahwasannya kadar kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan kebinasaan seseorang, ya, di dunia maupun di akhirat, ya, karena terkadang Allah akan tampakkan hukuman tersebut di dunia dan juga nanti terkadang akan disimpan, ya, ditangguhkan di akhirat. Ini yang kita bisa baca, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menjauhi perkara-perkara yang akan membinasakan kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Dan kebalikannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung sebagai orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya minta maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.